Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawanku semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman cara memperbaiki sebuah mesin las Lakoni 160 ampere. Kata pemiliknya mesin las ini sudah diperbaiki, cuma masih belum bisa hidup atau ya bisa kita katakan gagal servis. Baiklah, untuk kita lanjutkan, kita buka dulu casing dari mesin lasnya ini. Awal kerusakan itu katanya saklarnya bisa hidup, cuma tidak ada tegangan yang keluar dan kipas mesin lasnya ini pun tidak berputar. Nah, karena kalau saklarnya itu kan tidak ada hubungan dengan elektronik yang ada di dalam atau komponen yang di dalam, karena saklar langsung terhubung ke listrik. Jadi kalau komponennya ada bermasalah, saklar tetap hidup karena itu langsung terhubung ke tegangan PLN. Jadi kalau teman-teman ingin membeli las seperti ini 160 ampere ini, kalau listrik di rumahnya cuma 900 watt itu tidak bisa teman-teman, KWH-nya akan jelek. Nah, ini sudah saya buka, kemudian kita lihat. Ya, seperti biasa mesin las Lakoni yang seperti ini masih menggunakan MOSFET, jadi bukan menggunakan IGBT seperti mesin-mesin las yang keluaran terbaru. Seperti yang kita lihat, ada itu yang terlihat bagian atas itu adalah MOSFET 4 biji, di bawahnya itu ada 4 biji dioda. Nah, sebelahnya juga sama, ada 4 MOSFET dan 4 dioda. Jadi totalnya ada 8 MOSFET dan 8 buah dioda. Coba kita lihat lebih jauh. Ternyata mesin lasnya ini sudah ini menggunakan gacun. Lihat, ada gacun, kemungkinan power supply-nya bermasalah sehingga dimodif menggunakan gacun. Nah, ini IC power supply-nya sudah itu bekas dicopot, kemudian masih ada lagi. Nanti ini kita coba perbaiki lagi tanpa ada gacun. Kita coba ganti IC-nya ini dan cek komponen-komponen pendukungnya. Jadi power supply-nya untuk tegangan relay yang ini dan untuk kipas. Jadi tegangannya itu ada 24 volt yang dihasilkan dari power supply-nya. Dan kemudian ada juga 12 volt yang menggunakan IC step down 7812. Jadi untuk lebih mudahnya saya lepaskan dulu power supply-nya. Dan ini kalau teman-teman lupa letak-letak soketnya, ini mungkin bisa diberi tanda dulu agar dalam pemasangannya nanti tidak bingung atau salah pasang. Ya, inilah modulnya sudah saya lepaskan. Ya, kita lihat di sini soket 320 volt DC. Nah, ini tegangan PLN yang sudah disearahkan masuk ke sini. Kemudian diolah oleh rangkaian primer, kemudian keluar tegangan 24 volt. Jadi 24 volt itu digunakan untuk yang ini soket kipas angin dan relay. Jadi untuk kipas pendingin itu 24 volt. Sedangkan ini untuk ke PCB PWM
Kemudian yang ini untuk termostat, ini 12 volt. Itu untuk 12 voltnya dikeluarkan oleh IC 7812. Nah, jadi coba kita perbaiki lagi power supply-nya ini sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan modul gacun seperti yang semula tadi. Ya, inilah IC power supply-nya menggunakan, coba kita lihat nomornya. Ya, ini top 224YN. Nah, ini sebenarnya kalau power supply-nya ini tidak bisa diperbaiki, itu bisa digunakan modul gacun. Cuma kalau bisa kita kembalikan dulu seperti aslinya. Jadi IC-nya coba saya lepaskan dulu. Ya, sekarang IC-nya sudah dilepaskan, coba kita cek dulu, kita ukur. Ya, ke sini bergerak. Ya, ini tidak. Kemudian kita coba bolak-balik di sini. Nah, ini terlihat bolak-balik, kita jarum apometer bergerak, berarti IC-nya ini memang sudah rusak. Jadi perlu diganti dengan yang baru. Ya, ini kebetulan saya masih memiliki IC top 224-nya. Ya, ini kalau kita beli itu kualitasnya ada yang biasa dan ada yang bagus. Jadi lebih baik kita membeli yang kualitas bagus walaupun harganya agak lebih mahal. Jadi sebelum IC-nya dipasang, cek dulu komponen pendukung-pendukungnya seperti dioda. Nah, ini ada dioda, ada optocoupler, dan untuk optocouplernya sebaiknya diganti langsung saja, tidak usah diukur, langsung ganti yang baru. Coba saya cek lagi. Kemudian pada output 24 voltnya juga dicek apakah dioda itu masih bagus atau sudah short. Nanti kalau ada komponen yang pendukungnya itu rusak, nanti bisa mengakibatkan IC-nya rusak kembali. Nah, yang ini adalah R6,8 ohm. Ya, ini sering putus. Jadi kita harus pastikan R-nya ini masih bagus. Ukurannya adalah 6,8 ohm. Setelah saya cek komponen pendukungnya masih bagus, jadi saya hanya mengganti IC-nya ini top 224YN. Nah, yang ini. Kemudian optocoupler PC817. Nah, jadi setelah ini kita coba hidupkan apakah tegangan 24 voltnya sudah ada. Ya, kita pasang dulu soket 320 volt DC-nya. Nah, ini ke sini kita pasang. Kemudian untuk coba kita pasang juga soket kipas ya, agar nanti kalau tegangannya keluar itu kipasnya ikut berputar. Nah, ini soket kipas 24 volt. Jadi kipas yang digunakan tegangannya 24 volt. Ya. Jadi pastikan modulnya ini tidak menyentuh bagian yang lain atau bodi mesin lasnya. Ini coba saya colokkan. Ya, ini sudah hidup. Nah, lampu hijau sudah nyala, kipas berputar. Berarti power supply-nya sudah bekerja ini.
Coba kita cek dulu tegangan yang keluar ada berapa volt. Ampermeternya saya colokkan ke soket kipas pendingin saja supaya mudah. Kita lihat nanti tegangannya sudah normal atau belum. Coba saya colokkan lagi ya. Kita lihat tegangan terbaca 25 volt. Ini bisa dikatakan normal, tegangannya ada 25 volt. Ya, berarti power supply-nya sini sudah bisa bekerja dengan normal. Kemudian kita cek lagi pada bagian ini ada 4 buah MOSFET. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Ya, sepertinya MOSFET-nya juga bekas dicopot ini. Ya, ini adalah blok PWM. Nah, blok PWM untuk main switch MOSFET utama agar mesin lasnya mengeluarkan tegangan yang diperlukan. Jadi MOSFET-nya ini kita cek juga, kita lepaskan dulu karena bekas dicopot, kemungkinan ini rusak atau bagaimana belum tahu, nanti kita cek satu-satu. Jadi videonya saya skip, ternyata keempat MOSFET-nya itu rusak, sudah tembus. Nah, ini ada 4 buah MOSFET, saya ganti yang baru. Jadi yang pertama ini adalah jenis N channel, P channel, N channel lagi, dan P channel. Nah, jadi jangan sampai tertukar dalam pemasangannya, karena itu dua jenis MOSFET yang berbeda. Jadi untuk komponen pada modul ini yang saya ganti adalah yang pertama ini optocoupler, kemudian IC power supply-nya top 224. Jadi yang sebelumnya menggunakan modul gacun sudah tidak kita gunakan lagi. Jadi kita kembalikan keadaannya seperti semula. Ya, semoga saja dengan pergantian beberapa komponen power supply dan modul PWM-nya ini dapat bekerja dengan normal. Saya pasang dulu ke tempatnya seperti semula. Ya, ini sudah saya pasang. Kita cek tegangan pada power supply dan modul PWM-nya ini. Nah, untuk mengetahui normal atau tidaknya pada 4 MOSFET ini nanti harus terbaca berkisar 12 sampai 18 volt. Nah, jadi kalau tegangannya sama pada tegangan outputnya, berarti itu ada masalah pada PWM-nya, kemungkinan pada IC PWM. Nah, jadi pada MOSFET itu harus terbaca kurang dari tegangan output power supply-nya atau di bawah dari 24 volt. Coba saya hidupkan. Nah, di situ terbaca 13 volt dan lampu OC tidak nyala. Nah, ini terbaca 13 volt. Lampu merah juga tidak nyala, ini berarti mode power supply-nya sudah normal. Nah, ini lampu OC. Ya, saya matikan dulu. Kemudian kita cek lagi pada bagian sini. Nah, kalau bagian sini bekerja dengan normal, itu tandanya adalah keempat resistor atau resistor balok ini akan terasa hangat.
Nah, jadi kita cek saja hidupkan. Apabila keempatnya itu terasa hangat, berarti PWM atau penswitchingan MOSFET-nya itu bekerja. Nah, coba saya hidupkan kembali, nanti kita coba pegang apakah terasa hangat atau tidak. Ya, ternyata keempat resistornya ini terasa hangat. Nah, berarti di sini terjadi penswitchingan MOSFET. Nah, berarti kalau itu terasa hangat, kita tinggal mencoba menghubungkan soket yang ini menuju ke trafo output. Nah, di situ ada 2 buah trafo di dalam atau terlindung dari pendinginnya. Dan jadi kita coba pasang, kita cek apakah ada tegangan yang keluar pada mesin lasnya ini. Ya, coba saya hidupkan. Ya, seperti yang teman-teman lihat, ini sudah ada tegangan pada output mesin lasnya ini, ada 77 volt. Nah, itu berarti mesin las ini sudah bekerja dengan normal, 77 volt. Nah, jadi dalam pengerjaan mesin las ini kita harus sabar karena banyak bagian yang harus kita cek satu-satu. Mulai dari power supply, kemudian bagian PWM, kemudian pada bagian MOSFET-nya juga dicek, dan pada bagian dioda output juga harus dicek semua. Saya tes menggunakan kabel. Nah, ini sudah bisa mengeluarkan percikan api. Coba saya cek lagi menggunakan apometer, apakah ketika kita hubungkan tegangannya turun atau tidak. Ya, seperti yang teman-teman lihat, walaupun kita hubungkan antara kutub positif dan negatifnya, tegangan tidak drop. Berarti mesin las ini sudah normal kembali. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Dan inilah pengalaman yang saya bisa bagikan. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih.